Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la illam lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam minal lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa zami'il anbiya'i wal awliya'i, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, summa ila arwahi Syekh Saman Al-Madani, summa ila arwahi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, summa ila arwahi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, summa ila arwahi ummi, summa ila arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang masalah fi bayani ibtida'il khalqi. Nah, jadi masih tentang awal penciptaan. Kita teruskan membaca kitabnya. Semoga kita mendapat kepahaman dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nuzumi bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ashabi kan nuzumi, sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemintang. Nah, maksudnya bintang gemintang di sini ialah bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum, kepada siapa saja kalian mengikuti mereka pasti akan mendapat petunjuk. Nah, jadi artinya kita mengikuti para sahabat atau para pewaris Nabi seperti para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para ulama-ulama. Kita akan
mendapat petunjuk yang hak, yang benar dari mereka. Mengikuti mereka di sini bukan berarti kita mengikuti di belakang mereka, tetapi mengikuti atau menuntut ilmu mereka. Wal basiratu ainur ruhi tuftahu fi maqamil fuadi lil auliyai wa zalika la yahsulu bi ilmi zahiri bal bi ilmil batini laduni kama qala ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilman. Wal basyiratu dan basyirah, ainu inti, ruhi ruh. Jadi basyirah yang dimaksud ayat di atas adalah inti ruh atau ain ar-ruh. Nuftahu fi maqamil fuadi lil auliyai. Bagi para wali, basyirah ini adalah fuad mereka. Nah, apakah yang dimaksud dengan fuad itu? Menurut Al-Hakim At-Tirmidzi, fuad adanya di dalam kalbu. Fuad diambil dari akar kata faidah, karena ia dapat melihat banyak faidah dari cintanya kepada Allah. Jadi fuad bisa diartikan juga adalah tempat ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kalbu bisa diartikan tempatnya ilmu. Tapi ingat, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di sini bukan berarti Allah itu dapat dilihat. Maksudnya yaitu melihat dengan mata hati, dengan merasakan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalbu itu tempatnya ilmu, yaitu wadahnya ilmu untuk kita menyerap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Wazalika di sini kembali ke basyirah, dan ini basyirah la yahsulu bi ilmi zahiri, tidak akan terbuka hanya dengan ilmu lahiriah, maksudnya ilmu luar. Bal, tapi harus bi ilmil batinil ladunyi, dengan ilmu batin yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu laduni. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'at Rasail Al-Imam Al-Ghazali, ilmu laduni ialah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa dari Tuhan tanpa melalui perantara. Semua ilmu itu diketahui secara substansi atau bahasa kitanya dari sesuatu yang sebenarnya isi atau inti di dalam jiwa. Ilmu ini langsung berada dalam bentuk substansi non materi yang murni. Nah, jadi tidak ada materi atau pembelajaran, jadi langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, murni. Kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa 'allamnahu, dan kami telah ajarkan kepadanya, min ladunna ilman, satu ilmu dari sisi kami. Surah Al-Kahfi ayat 65. Nah, di sini dapat kita simak
ilmu laduni disandarkan pada ayat di atas, min ladunna ilman. Kata ladun berasal dari kata lada, berarti di sisi. Atau pada min ladunna ilman, berarti ilmu dari sisi kami. Ibnu Ajibah dalam kitab tafsirnya Al-Bahar Al-Madid menjelaskan, ilmu al-laduni ialah ilmu yang mengalir ke dalam kalbu seseorang tanpa diusahakan dan tanpa dipelajari. Sedangkan pendapat Muhammad Husain Al-Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan juz 13 halaman 368 menjelaskan kalimat wa alamnahu min ladunna ilman tidak diciptakan dari berbagai sebab. Nah, mungkin itulah sedikit tentang pengertian ilmu laduni. Terus kita lanjut baca lagi kitabnya. Fal wajibu alal insani tahsilu tilkal aini min ahlil basairi bi akhzit talqini min waliyi mursidin yukhbiru min alamil lahuti. Fal wajibu, maka wajib atau yang harus, alal insani dilakukan oleh orang-orang, tahsilu tilkal aini yang ingin menggapai inti ruh, min ahlil basairi dari atau adalah dengan berguru pada ahli basyirah, bi akhzit talqini min waliyi mursidin, dengan mengambil talqin dari wali yang mursyid, yukhbiru min alimil lahuti, yang memberi arahan langsung dari alam lahut. Nah, dapat kita simak lagi pernyataan waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Zailani ini menegaskan bahwa tidak semua wali adalah mursyid. Sebagian dari mereka adalah mursyid dan sebagian bukan mursyid. Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, adalah contoh wali sekaligus mursyid. Nah, di sini sudah kita simak bahwa kita belajar atau menuntut ilmu itu harus dengan berguru. Jadi berguru di sini mencari guru yang mursyid, murabbi. Abu Yazid Al-Bistami berkata, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka wajib syaitan gurunya. Adapun maksud dari ungkapan tersebut bahwa belajar atau menuntut ilmu, baik itu ilmu syariat, tauhid, tasawuf, hakikat ataupun makrifat, itu harus melalui guru. Maksudnya kita tidak akan dapat memahami semua ilmu yang kita pelajari tanpa bantuan seorang guru yang menjelaskan tentang kebenaran atau yang hak. Untuk dapat mencapai pengenalan suatu ilmu, apalagi tentang pengenalan kepada Allah, yaitu makrifat, tidak dapat dipelajari melalui teori saja, akan tetapi harus berguru atau belajar secara langsung kepada orang yang telah dapat serta Allah.
sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah serta Allah. Maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan keterangan hadis ini, dapat kita maknai bahwa kita harus menyertakan diri kita kepada orang yang serta Allah. Artinya, kita harus belajar secara langsung berhadapan kepada orang yang telah dapat serta Allah, yang lazim disebut mursyid atau guru atau syekh. Maka tidaklah berlebihan jika Abu Yazid al-Bistami tadi, pendapat beliau di atas, bahwa barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka wajib syaitan gurunya. Nah, jadi sesuai dengan pendapat Abu Yazid Bistami tadi. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la syaikhun mursyidun lahu pamursiduhu syaitanun, yang artinya barang siapa yang tiada syekh mursyid atau guru yang memimpinnya ke jalan Allah, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Maksudnya adalah mustahil mereka dapat memahami ajaran atau ilmu syariat tasawuf, hakikat, ma'rifat tanpa melalui guru, apalagi untuk mengenal Allah yang gaib. Maka sudah barang tentu gurunya adalah syaitan. Artinya, tanpa bantuan guru, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenal. Disinilah pentingnya kita mempunyai guru pembimbing, yaitu guru yang sudah mencapai tahap ma'rifatullah. Seorang guru yang arif billah sudah sangat berpengalaman melalui jalan kepada Tuhan, sehingga dapat memberikan kepada kita petunjuk agar dapat selamat sampai ke tujuan. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat sampai tujuan kita tercapai dengan bimbingan dari seorang mursyid, guru yang murabbi, guna menunjukkan jalan yang aman dan selamat untuk menuju Allah, yaitu ma'rifatullah. Maka posisi guru di sini adalah seperti seorang yang hafal jalan dan pernah melalui jalan itu, sehingga jika kita dibimbingnya akan dipastikan kita tidak akan tersesat dari jalan. Dan sebaliknya, jika kita berjalan sendiri dalam sebuah tujuan yang belum diketahui, maka kemungkinan besar kita akan tersesat. Apalagi kita tidak membawa pita petunjuk di dalam perjalanan itu. Faya ayyuhal ikhwanun tabihu wasari'u ilal maghfiratim min rabbikum bitaubati.
Faya ayyuhal ikhwanu, wahai para ikhwan. Yang dimaksud dengan ikhwan adalah sebutan yang lazim dialamatkan atau ditujukan kepada sesama muslim yang dalam keadaan terdekat. Tabihu, sadarlah, wasari'u, dan cepat-cepatlah, ila magfirati, memohon ampunan, mir rabbikum bitaubati, kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian dengan sesegera bertaubat. Nah, jadi kita disuruh sadar dan cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesegera mungkin atau secepat mungkin bertaubat kepadanya, yaitu dengan taubatan nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benar taubat. Nah, jadi kita disuruh bertaubat. Qala Allahu Ta'ala, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ilal magfirati, dan bersegeralah kamu mencari ampunan, mir rabbikum wa jannatin, dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga. Arduhas samawatu wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Nah, jadi kita tadi disuruh bertaubat, lalu meminta atau mencari ampunan dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wadkhulu fit tariki warji'u ila rabbikum ma'a hazihil kawafilir ruhaniyati, fa'an karibin yanqati'ut tariku wala yuzadur rafiku ila zalikal alimi, fama ze'na bitankiyati hazihid dunya ad-dunyatil kharabiyati wala li ajli al-aqli wasyarabi walinakna'a bil muhimmatin nafsaniyatil khabisati. Wadkhulu, masuklah, fit tariki, ke dalam at-tarik, yaitu tarikat atau jalan rohani. Warji'u, dan kembalilah, ila rabbikum, kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'a hazihil kawafilir ruhaniyati, kalian bersama kapilah ahli rohani ini. Fa'an karibin yanqati'u tariku, sebab dalam waktu dekat jalan akan tertutup. Wala yujadur rafiku,
dan namun tidak ada teman ila zalikal alami, menuntun menuju alam. Alam di sini kembalinya ke alam lahut. Fama ji'na bitan kiyati hajihid dunya. Kita ada bukan untuk menguras dunia, ad dunya til kharabiyati wala li ajli, dunia yang hina dan pasti hancur ini. Al akli makan, wasyarabi dan minum, bukan pula untuk sekedar makan dan minum. Walinak na'a bil muhimmatin nafsaniyatil khabisati, dan memuaskan dengan hawa nafsu tercela. Panabiyukum alaihi salatu wassalamu li ajlikum muntazirun magmumun, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gammi li ajli ummati allazina fi akhiriz zamani. Panabiyukum alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, li aslikum muntazirun magmumun, selalu menunggu, sangat sedih memikirkan kalian. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, gammi li ajli ummati, aku sangat sedih memikirkan umatku, allazina fi akhiri zamani, yang hidup di akhir zaman. Rasulullah menangis untuk umatnya akhir zaman, sebab masih banyak manusia yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Quran Surah Ibrahim ayat 36. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani zahirun wa batinun, yakni asyari'ata wal ma'rifata, fa amara bisyari'ati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina, liyantija min ijtimaihima ilmul hakikati, kama qala Allahu ta'ala, marazal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyani. Fal ilmul munazzalu, ilmu yang diturunkan, alaina ilmani, kepada kita ada dua. Zahirun, yang pertama yaitu ilmu lahir, wa batinun, dan yang kedua yaitu ilmu batin, yakni syari'ata wal ma'rifata, yakni syariat dan ma'rifat. Fa'amara di sini kembali kepada Allah, yaitu untuk jasad kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bisyariati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina, dengan syariat dan untuk batin kita dengan ilmu ma'rifat. Lian tija minijtimaihima ilmul hakikati, agar menghasilkan ilmu hakikat
maka keduanya harus dipadukan. Kama qala Allahu ta'ala, seperti yang disyaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyani, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Di sini telah disebutkan ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua macam, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin, yakni syariat dan makrifat. Syariat adalah sisi praktis dari ibadah dan muamalah dan perkara-perkara ubudiyah. Tempatnya adalah anggota luar dari tubuh kita. Nah, adapun orang yang mengkaji dan membahas keilmuan ini disebut fuqaha atau ahli fikih. Atau dapat kita artikan, seorang syariat menyaksikan dengan percaya apa yang didengar dan dibacanya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan makrifat? Makrifat adalah makam atau posisi tertinggi di kalangan penganut tarikat. Menurut kalangan sufi, makrifat adalah anugerah Allah pada kalangan al-arif, orang yang mencapai makrifat berupa ilmu rahasia atau asrar dan lataif kelembutan. Dapat diartikan pula seorang makrifat menyaksikan dengan mata hati hakul yakin apa yang disaksikannya. Semoga kita diberikan kepahaman dalam menuntut ilmu ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang awal penciptaan cahaya di antara cahaya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya, tentunya masih membahas awal penciptaan. Salah hilap mohon maaf. Bila ada kata-kata ulun yang salah ataupun kekhilafan di dalam membacakan kitab ini, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal. Bila ada terdapat kesalahan, itu datangnya dari ulun, dan kebaikan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.